Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik semua. Pada hari ini kita membahas mata kuliah desain pengolahan instalasi air minum. Jadi adik-adik apa yang saya sampaikan dengar dulu, bagi yang mau bertanya nanti silahkan. Jadi Ibu share dulu ya bahannya adik-adik ya, supaya nanti bisa jelas nanti melihatnya. Oke, sudah lihat semuanya. Nah, ini adalah, Belum, Bu. udah kan? Belum, Bu, masih mutar-mutar, Bu. Masih Udah, muter-muter. Bu. Udah. Oke, ini udah kelihatan kan? Udah, Bu. Jadi ini kita lihat ya, adik-adik dapat lihat bahwasannya spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air. Jadi pengolahan air ini bisa air bersih, air minum, tapi biasanya kita sebut makanya ada perusahaan PDAM, perusahaan daerah air minum, padahal airnya bukan bisa langsung diminum, tapi itu sudah lama, itu adalah dari instansi sebuah namaja, dan juga di perumahan kayak di Cemara Asri bisa airnya sudah banyak ya, di rumah sakit pun ada air yang bisa langsung diminum. Nah, oke adik-adik, kemudian untuk unit paket instalasi ini bermacam-macam ya adik-adik. Jadi pengolahan air ini kalau kita perhatikan ada paket instalasinya, ini adik lihat yang besar ini ya, alat-alatnya ya, di mana suatu ini unit instalasi pengolahan air yang dapat mengolah air melalui proses, ada proses koagulasi ya, mulainya pergumpalan, kemudian flokulasi, flok-flok, kemudian sedimentasi, kemudian filtrasi dan desinfeksi. Jadi desinfeksi itu dalam bentuk yang kelompok atau dia menyatu gitu ya, sehingga menghasilkan air minum yang dapat dibuat dari bahan, biasanya dibuat dari bahan plat baja. Kemudian pemilihan proses pengolahan air ini berdasarkan pada kualitas dari air baku yang diolah, atau biasa sumber airnya adalah dari sungai yang dekat di daerah perusahaan atau instalasi tersebut. Oke, kemudian ya adik-adik, di sini saya tampilkan juga bagaimana pembuatan atau alur pikir yang digunakan dalam paparan atau materi ini. Yang pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Jadi untuk pengolahan sumber daya air itu ada pada Nomor 7 Tahun 2004. Nanti adik-adik kalau mau bukanya bisa dilihat di situ. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan air minum. Kemudian di situ juga terlihat nanti peraturan atau sistem air minum. Bagaimana nanti air minum yang layak dan porsinya masing-masing. Kemudian Permen PU nomor 18 ya, PRT tahun 2007. Ini tentang tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Jadi semuanya harus ada undang-undang dan peraturannya. Kemudian adik-adik modul ini ya, modul spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air. Jadi ada modulnya dari sketmana, dari dimulai dari awal sampai prosesnya. Kemudian standar nasional Indonesia yang terkait dengan pengolahan air. Semuanya ini, misalnya untuk modul spesifikasi unit paket instalasi ini, adik-adik komponen instalasi pengolahan airnya itu harus memiliki ya, dari pengolahan air adalah komponen IPA-nya, komponen apa saja yang terkait dalam IPA tersebut. IPA maksudnya instalasi pengolahan air minum. Kemudian kualitas dan kuantitas air bakunya. Kemudian kualitas air olahannya, kemudian bahan dan peralatannya, kemudian struktur dan pabrikasinya. Itulah dia modul untuk spesifikasi paket instalasi. Nanti akan Ibu jelaskan juga bagian-bagiannya, dan untuk ini hanya pengenalannya. Instalasi pengolahan air minum, yang apa prosesnya dan bagaimana akhirnya.
Adik-adik kemudian dapat di sini, adik-adik lihat komponen paket unit instalasi pengolahan air minum itu atau air bersih. Mulai dari sumber kita lihat ini gambar unit paketnya ya, instalasi pengolahan airnya ya adik-adik ya. Kalau dilihat di sini sumber air bakunya. Biasa sumber air bakunya itu bisa dari reservoir, ini reservoir tapi bisa bersumber dari sungai kemudian dialirkan. Dan di sini nampak alat ukur debitnya ada dan pembuluh alat ukur debit, kemudian pembubuk koagulan yang terjadi vlog-vlog itu, kemudian proses koagulator. Jadi dalam proses koagulator inilah terjadi vlog-vlog nantinya sehingga terjadilah flokulator. Kemudian dari flokulator ini ada terjadi nanti kelihatannya adik-adik sedimentasinya, desinfeksinya, kemudian unit penyaringan dan reservoir, baru didistribusi. Pada distribusi ini pengolahan gambar paketnya ini harus ada, jadi saling keterkaitan. Jadi untuk pengolahannya betul-betul diperhatikan. Ada beberapa komponen paket unit pengolahan air itu ya adik-adik. Komponen utamanya apa? Pertama unit pengambil air baku itu di mana, kemudian pengukuran aliran, misalnya debitnya berapa besar debitnya, kemudian pembubuh larutan kimia, kimianya itu harus juga, kemudian mixernya, koagulasi, jadi semuanya ini sudah punya komponen utama yang masing-masing untuk pengolahan air yang bersih ya sebenarnya, karena biasa disebut dengan air minum. Kemudian filtrasinya itu perlu juga, tapi adik-adik ada komponen penunjangnya. Apa saja komponen penunjang itu? Penampung, distribusi. Distribusi itu nanti termasuk dengan ke perpipaan. Kemudian jenisnya apa aja deh? Air permukaan, air tanah, kemudian pompa dosing, mekanisme hidrolis. Jadi tentang perpipaan ya. Kemudian ada saringan cepat, ada pompa dosing, dan semuanya itu nanti terkumpul di reservoir dan secara air mengalir melalui secara gravitasi dan pemompaan, ada dua. Oke adik-adik, singkat aja diceritakan untuk proses pengolahan air minum atau air bersih ini. Kemudian ada simbol-simbol. Nanti adik-adik kalau dilihat nanti di peraturan-peraturan yang ada simbol-simbol ini ya. Nanti bisa dicocokkan. Misalnya untuk simbol perpipaan bagaimana, kemudian untuk simbol titik penyambungan yang mana, kemudian untuk katup yang mana. Kalau misalnya untuk katup itu ada dua bentuk, katup manual dan katup saja. Ini dapat adik-adik lihat. Kemudian katup elektrik, katup pneumatik, kemudian sampailah dia katup pengatur. Jadi semuanya ini hampir bersamaan, cuma ada nama-namanya dan gambarannya. Itu ya adik-adik ya. Kemudian sama juga simbol yang lainnya, banyak simbol-simbol dan istilah-istilah di dalam simbol ini adik-adik dapat bisa melihat masing-masing fungsi dan kegunaannya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat semuanya. Oke. Kemudian simbol itu juga sampai pompa piston atau itu yang namanya pompa piston itu berupa kompresor dengan motor elektrik ini adik ya. Kemudian ada air blower dengan motor elektrik, kemudian terakhir ini ada controller. Jadi masing-masing simbol atau gambaran itu adalah semuanya adik-adik mengetahuinya untuk proses pengolahan air minum. Dan di sini saya menyampaikan kepada adik-adik, nanti mungkin karena yang hadir kurang, tapi tidak apa-apa. Hanya demikian penyampaian singkat ini, pertemuan selanjutnya nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi, dan adik-adik bisa nanti, adik-adik bisa nanti menyampaikan atau misalnya bisa nanti adik-adik melihat apa saja yang harus ditampilkan.
selanjutnya. Tapi untuk ini tidak apa-apa karena kita masih daring, nanti sampaikan dengan temannya atau didiskusikan. Oke, ada pertanyaan untuk Edo atau Ikhlas? Silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu izin bertanya. Ya, Untuk Ikhlas ini ya. masalah, ya Bu, untuk masalah filter itu Bu, ada nggak standar SNI-nya atau gini misalnya dengan air kubik sekian harus filternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Soalnya kan filter ini banyak sih yang banyak alat-alatnya kan. Ada yang mungkin orang pakai briquet, ada mungkin pakai serbuk kelapa ataupun kokofit kan gitu kan Bu. Ada yang orang pakai pasir atau gitulah Bu. Ada nggak sih Bu gitu? Oh, bagus sekali pertanyaannya, Ikhlas ya. Jadi sebenarnya untuk standarnya itu ada di SNI, tadi sudah Ibu sampaikan pada peraturan pada peraturan yang di PP 2 dari peraturan mana tadi, PP 2007 ya. Jadi bisa dilihat pada PP peraturan 2007 itu ada semuanya untuk instalasi pengolahan air minumnya tadi. Tapi di dalam itu juga nanti Ikhlas harus melihat juga istilahnya kan peraturan itu kan semua tentang sumber daya air. Dapat lihat di undang-undang tadi nomor 7. Kemudian nanti lihat juga di Permen PU-nya, pekerja umum, bagaimana tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya itu kan itu semuanya ada untuk butuh kualitasnya ya, untuk mencari kualitas satu peralatannya, kedua kualitas atau mutu airnya gitu ya. Tapi di dalam hal ini Ikhlas bagus juga ya. Nanti dilihat ada sekarang pemasangan sampai ke distribusinya itu pun masyarakat instalasi PAM-nya itu sendiri pun dia membuat ada aturan meterannya itu sekarang sudah harusnya ada standar nasionalnya atau sudah ada bagiannya. Cuman sekarang ini ada yang katup bulat, ada yang panjang gitu ya. Jadi itu tergantung dari kayaknya pendanaan atau bagian barang. Jadi cuman mutunya harus dijaga karena ada mengandung karatan juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu. Edo mau tanya Bu. Ya silakan Itu Edo. Untuk penyambungan pipanya apa sampai ke desa-desa Bu? Bagaimana caranya itu Bu? Untuk penyambungan pipanya ya Edo ya. Ya, Bu. Sebenarnya gini, kalau penyambungan pipa kan tadi kita kan udah sampai ke distribusi ya. Nah, jadi harus kita itu instalasi itu sendiri membuat ini kebutuhan sesuai tingkat banyak penduduknya. Panjangnya itu kan dari pipa yang bisa dari 6 inci sampai dari ke distribusi ke rumah penduduk itu bisa cuma setengah inci. Jadi dalam penyambungan itu sudah ada tadi kan udah dibuat alat-alat penyambungnya itu udah nampak identitasnya masing-masing kan sudah dipaparkan tadi kan, maksudnya sudah kelihatan misalnya kalau untuk penyambungan pipa bertekanannya bagaimana sambungannya, kemudian untuk katupnya bagaimana, kemudian untuk katup atau gate valve-nya bagaimana, kemudian katup pengaturnya atau koknya itu kan tadi sudah Ibu sampaikan, itu semuanya sudah sudah jelas jadi perusahaan itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Singkat aja pertemuan kita ini, tolong sampaikan nanti, jangan lupa diisi juga di daring ya, buat pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi, atau nanti Ibu kirim supaya bisa di teman-teman yang lain. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya adik-adik ya. Salam sehat Bu.